Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Manfaat Madiun hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di liputan Manfaat Madiun TV. Special interview kali ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh inspiratif alumni dari Manfaat Madiun nih pemirsa. Mungkin dari pemirsa sendiri ada yang sudah kenal dengan kakaknya ini. Mungkin ada yang temennya, adik kelas atau mungkin tetangganya sendiri. Nah, beliau ini sudah memiliki banyak sekali pengalaman yang sangat wow sekali. Dan seperti apa sih pengalaman wow-nya itu? Gak asik nih kalau kita nggak langsung tanya ke orangnya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini dan perasaan setelah mendapatkan sambutan yang sangat meriah oleh siswa-siswi Manfaat Madiun di pagi hari ini tadi? Ya, tentu sangat menyenangkan ya bisa kembali ke sekolah saya karena sudah sangat lama. Sejak 2011 saya lulus dari sini dan saya juga mengucapkan terima kasih sudah diundang kemari. Artinya saya masih diingat sebagai anak dari Alia gitu. Ya, tadi sedikit lupa ya ini tentang perkenalan nih Mas. Ini saya manggilnya Mas atau Kak ini enaknya? Boleh Mas, boleh Kak ya. Saya panggil Mas aja biar lebih santai gitu ya. Kalau boleh tahu Masnya ini namanya siapa dan alumni lulusan tahun berapa? Oh ya, ya. Nama saya Nanda Alvan Kurniawan, saya alumni di tahun 2011. Waktu itu saya mengambil jurusan IPA. Oh, jurusan Ya, IPA. jurusan IPA. Kalau boleh tahu saat itu ya Kak, pasti kan berbeda ya, kelasnya saat ini sama yang dahulu. Kalau boleh tahu dulu itu kelasnya ada berapa dan suasana sekolahnya itu seperti apa sih? Tentu suasana sekolahnya jauh sangat berbeda ya. Dari lingkungan kelas, saya belum menjumpai adanya bangunan tingkat di sini. Oh, dulu masih belum ada. Ya, terus lingkungan ini juga belum paving mungkin sudah tapi masih belum serapi ini. Lalu di masa saya dulu kan kebanyakan kami masih menggunakan sepeda ontel untuk ke sekolah. Dan waktu itu parkirannya masih ada di depan dan sekarang kenyataannya sudah berkembang sampai ke bagian depan. Itu cukup membuat saya Pangling ya, pangling sama sekolah. pangling juga dan ya jadi lebih menyenangkan karena banyak tanaman juga hidup di sini gitu sih. Dan kebetulan sekolah kita sekarang sudah dapat adiwiyata tingkat nasional juga Kak. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin ada sedikit kisah atau cerita yang sempat masih ada nih, perasaannya masih ada, masih terkesan lah di hati kakaknya saat masih sekolah di sini, atau mungkin juga bisa ceritakan pengalaman organisasinya apa aja. Oke, kalau yang pertama mungkin perlu saya sampaikan di saat saya sekolah di sini tergolong anak yang pendiam ya. Jadi soal organisasi itu justru saya tidak ikut. Mungkin yang saya ingat hanya ekstra, tidak sampai ikut sebagai kepengurusan organisasi. Kalau ekstra pramuka, PMR itu masih ikut. Pernah saya dilibatkan ke Bantara karena bukan saya sebagai Bantara tapi mewakili teman saya yang nggak ikut. Jadi saya ikut. Diwajibkan gitu Kak? Kalau wajib pramuka tidak, tapi itu jadi ekstra dan punya nilai sehingga kesannya wajib sih. Gitu. Jadi itu kalau yang saya ingat ya itu mungkin PMR sama pramuka. Itu saja sih Oh yang begitu. Kalau dulu berarti pramuka sama PMR boleh ikut dua-duanya ya Kak? Kalau sekarang cuma boleh salah satu gitu. itu boleh karena bagian dari ekstra, bukan sebagai kepengurusan. Nah untuk berikutnya kami yang tidak tahu bagaimana pengaturannya. Cuman yang saya ingat waktu itu semua siswa diminta untuk ikut ekstra itu sih, gitu. Ya, itu pengalaman organisasinya ya Mas ya. Kalau setelah lulus dari sini, mengambil jurusan kuliah di mana dan perguruan tinggi apa? Ya, kalau boleh saya ceritakan setelah lulus 2011 itu saya sempat mencoba untuk mendaftar di Angkatan Darat di Akmil waktu itu sempat 4 kali ya nampaknya dan itu gagal semua. Gagalnya di apa nih Mas? Gagalnya itu di kesehatan kedua. Jadi saya sudah coba untuk perawatan juga mengikuti perawatan dari dokter yang disarankan dan kenyataannya tidak lolos dan belum rezeki dan di masa itu akhirnya karena orang tua tidak ingin saya berhenti itu saja maka saya coba untuk kuliah
dan kuliah pun nyoba di negeri juga tidak masuk. Rezeki juga. Ya, itu juga hal yang sangat saya Sayangkan iya sayangkan, dan akhirnya memutuskan untuk kuliah di IKIP PGRI Madiun waktu itu. Dan di IKIP pun saya juga masih mencoba untuk masuk seleksi angkatan darat. Masih Iya masih pengen kekeh itu sampai 2 kali percobaan gagal, dan di waktu yang sama saya juga mencoba untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan ya sama ceritanya, gagal itu saya juga aneh kok bisa. Dan ya sudah, akhirnya saya lalui. Terus di semester keempat S1 di IKIP PGRI Madiun saya ambil jurusan bimbingan dan konseling itu. Kebetulan di kabupaten ini ada pembukaan pendidikan di luar domisili dari UNS yang sekarang kampusnya ada di SMK 1 Iya, dekatnya SMK Mejayan. ya. Nah itu saya waktu itu ambil diploma 2 teknologi hasil pertanian. Nah kemudian semester 4 S1, kemudian diplomanya semester 1 lulus. Diploma itu 2015 2013 saya masuk diploma UNS, 2015 saya lulus. Lalu S1-nya, nah karena berjalan 2 kuliah akhirnya saya harus putuskan mana yang harus selesai duluan. Nah itu. Jadi 2016 saya baru lulus S1. Jadi mundur 1 semester. Nah, pasca itu di Februari 2016 saya mencoba untuk mengikuti seleksi kerja, interview dan seterusnya. Barulah di Desember 2016 saya masuk di Citylink Indonesia, di maskapai Citylink itu, di bagian kontak center. Ya, jadi kalau mbaknya sering menelpon kontak center yang ada nomor, Itu masnya yang jawab. nah salah satunya mungkin mungkin itu. Berapa lama, Kak? Kalau berapa lamanya, sejak 2016 Desember sampai 2018 Agustus. Jadi sekitar 2 tahun. hampir 2 Ya, tahun hampir ya. 2 tahun. Hampir 2 tahun, barulah 2018 Agustus saya ikut seleksi S2 di Universitas Negeri Malang. Jurusan yang sama, bimbingan dan konseling. Masuk, kemudian S2 di semester ketiga saya mencoba peruntungan ya, mungkin karena di semester ketiga kan mendekati masa kami menyusun tugas akhir tesis. Nah, kalau di S2 itu jadi tesis, dan di tempat sasaran saya penelitian itu SMK salah satu Kabupaten Malang. Di sana nyatanya buka lowongan untuk guru BK. Nah, akhirnya mungkin ini salah satu keuntungan kalau saya bisa masuk sebagai guru BK, artinya nanti saya juga punya kesempatan masuk kelas lebih banyak. Betul. Nah, sehingga saya daftar jadi guru BK sembari mengajar saya penelitian. Itu sudah lengser dari Citylink. Ya, jadi lengser. Jadi sejak 2018 saya resign dari Citylink karena di Citylink tidak bisa kami sambil kerja. Jadi harus memutuskan. Jadi di BUMN itu tidak bisa sambil bekerja kecuali ada rekomendasi. Waktu itu kebetulan saya tidak punya rekomendasi, dan ya saya sudah minta izin, dan kami juga keluar resign dengan melaporkan kondisi yang ada. Jadi ya sudah, jadi bisa resign, dan saya juga tetap sampai sekarang menjalin komunikasi dengan perusahaan itu karena saya yakini bahwa interaksi yang terus berjalan juga nanti mendatangkan rezeki, mungkin itu ya. Sudah, nah itu kemudian S2 2018 masuk S2. Di semester ketiga saya masuk di SMK itu sebagai guru BK. Nah, barulah ketika sudah lulus, S2-nya juga selesai, saya tetap masuk mengajar di SMK itu. Lalu di S3 semester kedua saya masuk S3 itu 2021. Jadi 2018 ke 2021 itu sebenarnya 3 tahun ya sebenarnya S2 itu hanya 2 tahun, tapi karena saya mundur 1 tahun atau 2 semester, maka saya baru masuk ke S3 2021 itu. Kemudian Jurusannya apa itu? sama juga bimbingan konseling. Jadi S1, S2, S3 saya bimbingan dan konseling. Suka banget ya berarti. Kalau suka nampaknya ya enggak terlalu suka juga sih, tapi Bidangnya tapi ketika sudah menyelami sampai sejauh ini ya akhirnya saya menyukai, dan itu materi yang cukup menyenangkan karena dari bimbingan dan konseling saya jadi bisa paham bagaimana memahami seseorang. Nah, itu sih. Itu ilmu tentang manusia kalau saya boleh simpulkan gitu sih. Ya, kalau boleh tahu sekarang setelah mendapatkan gelar S3 nih Mas, boleh tahu nggak sekarang kerjanya di mana? Oh, iya. Jadi apa nih? Oke.
Nah, itu tadi saya coba tuliskan. Jadi S3 saya 2021, lulus 2024 September kemarin. Itu. Nah, Baru ya berarti. ya alhamdulillah baru. Nah, selama kuliah itu sebenarnya saya juga membersamai Bapak Ibu dosen guru besar sebagai asisten beliau gitu. Jadi ada 2 yang saya ikut bersamai. Nah, setelah lulus saya mencoba mengikuti seleksi CPNS dan alhamdulillah saat ini sudah lolos di Universitas Mula Warman Samarinda Kalimantan Timur sebagai dosen. Itu sih. Luar biasa sekali. Dan mungkin bisa dikasih tips buat Ya. para adik-adik kelas 12, terutama saya nih, yang akan mungkin sebentar lagi lulus dan melanjutkan pendidikan selanjutnya. Mungkin bisa dikasih tips sedikit gimana sih biar bisa punya semangat kayak masnya nih, bisa sampai S3, sampai kemana-mana. Ya. Pengalamannya udah banyak juga. Ya, satu pertama yang perlu diingat adalah kita sampai bertahan saat ini itu karena ikhtiar orang tua itu tidak perlu jangan dilupakan. Dan yang kedua juga bagaimana sikap kita kepada Bapak Ibu guru itu. Jadi supaya kita bisa mencapai lebih baik maka ya kita ingat salah satu cerita dalam riwayat Islam itu kan ada Uwais Al-Qarni ya. Bahkan di masa Rasul masih ada, beliau tidak bisa berjumpa langsung dengan Rasulullah karena tawaduknya kepada orang tua gitu. Dan karena itu justru dia imannya setingkat lebih tinggi daripada sahabat dan lainnya gitu kan. Nah, dari referensi itu maka kita simpulkan bahwa sikap kita kepada orang tua, sikap kepada guru itu bisa menjadi modal utama yang membimbing kita ke depannya itu sih. Terus motivasi yang lainnya adalah ya kita selalu punya keinginan dan juga selalu punya tujuan itu. Jadi kalau misal kita tahu setiap harinya tanpa kita sadari kita hidup dari harapan ke harapan. Betul. Misal hari ini kita akan janjian besok kita mau kumpul ya. Nah, kan kita punya harapan besok kumpul. Nah, ya jadi karena ada harapan dan tujuan itu maka kita terdorong untuk merencanakan besok. Nah, itu mungkin salah satu tipsnya, kita selalu punya tujuan, kita selalu punya rencana. Karena kita percaya besok kita masih bisa melakukan itu, maka itu menjadi energi untuk mencapai ke sana itu sih. Luar biasa buat pemirsa itu ya tipsnya kalau pengen jadi seperti masnya yang luar biasa ini. Amin. Mungkin bisa dikasih sedikit kakaknya ini dapat prestasi atau beasiswa juga nggak dari kampusnya? Kalau itu saya tidak dapat beasiswa karena masuk kuliah dari biaya orang tua. Mandiri berarti ya? Mandiri. Nah, cuman ketika kuliah itu akhirnya kan banyak aktivitas yang dikerjakan dan di kuliah itu juga banyak kesempatan kita dapat pembiayaan. Nah, ketika S2 saya juga mendapatkan pembiayaan subsidi dari kampus, hibah tesis, kemudian ketika S3 juga mendapatkan hibah disertasi. Jadi ada subsidi yang kita dapatkan saat kita mengikuti seleksi dan alhamdulillah lolos waktu itu. Itu ada tipsnya nggak? Nah, untuk tipsnya jelas pertama kita selalu mengikuti informasi ya. Nah, itu Aktif ya aktif. Kalau teman-teman mungkin punya media sosial itu dimanfaatkan untuk mencari informasi itu karena orang pintar saja masa kini tidak cukup. Tidak cukup. Kalau dia pintar tapi dia tidak tahu apa-apa, nah itu kan lucu ya. Jadi harus punya soft skill juga ya. Soft skill ya itu secara alamiah akan terbawa sebenarnya. Tapi ketika kita punya banyak referensi, nah itu akan memudahkan kita untuk melangkah di kedepannya gitu sih. Iya, mungkin bisa karena tadi terdengar dari kata-kata masnya sangat aktif ya. Kalau boleh tahu ada nggak organisasi yang sempat diikuti selama menjadi mahasiswa di perguruannya? Ya, kalau yang saya ingat waktu S1 itu saya ikut UKM, unit kegiatan mahasiswa UKM karate waktu Kalau itu. di sekolah seperti OSIS gitu? Bukan, kalau di sekolah mungkin seperti ekstrakurikuler kayak PMR, pramuka. Kalau di kampus itu nanti ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, ada UKM bela diri, UKM jurnalistik, ya berbagai bidang. Waktu S1 saya mengikuti UKM Inkai Karate. Kemudian kalau waktu di UNS-nya itu karena angkatan pertama kami waktu itu ikut BEM. Jadi BEM di tingkat pendidikan di luar domisili UNS di angkatan pertama. Waktu itu di bagian
di bagian apa ya waktu itu, Humas ya. Nah itu di BEM Humas. Kalau kemudian ketika di Pasca, kalau di Pasca mayoritas kampus kebanyakan tidak ada aktivitas organisasi kecuali mereka lakukan sendiri di luar kampus itu sih. S3 pun juga sama, hanya ketika S1 waktu itu. Gitu. Baik, banyak sekali nih tips yang udah diberikan sama Masnya. Kalau boleh tahu, minta sedikit harapannya untuk Manpat Madiun ke depannya, khususnya bagi para siswa-siswi yang akan melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Ya, harapannya teman-teman selalu punya motivasi ya, dan kita percaya kebanyakan bayangan gelap itu muncul karena teman-teman sudah memikirkan biaya, biaya kuliah. Nah, tapi lucunya kenapa baru kepikiran sekarang gitu, nggak saat SD, saat SMP. Sebab kenyataannya teman-teman juga masih bertahan sampai aliyah kan gitu. Sehingga dari sini kita bisa berharap bahwa nantinya bila teman-teman mau lanjut kuliah, mau lanjut kerja, tantangan atau halangan semacam itu bisa insya Allah dilalui gitu, karena banyak kesempatan yang bisa diraih ketika kita mau bergerak. Pasti ada jalannya gitu. Ya, bahasa Jawanya yang saya pernah ingat itu, kalau kita obah pasti dapat upah kok. Nah itu sih gitu. Jadi ya tetap semangat, minta dukungan doa dari orang tua, dari guru, tetap jalin komunikasi yang baik dengan siapapun itu sih. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Nanda ya. Mas Nanda atas waktu yang telah diberikan dapat berbincang dengan saya sebagai reporter dari Manpat Madiun TV. Ya baik pemirsa, itu tadi setelah wawancara saya bersama dengan Mas Nanda, yaitu salah satu tokoh inspiratif alumni dari Manpat Madiun. Manpat Madiun hebat. Alhamdulillah, Manpat luar biasa, sukses dan Manpat the best. Manpat mantap. Manpat Madiun the best. Manpat Madiun sukses, madrasah bermutu, maju dan mendunia. Saya Dr. Agni Salha, Manpat Madiun hebat.